Profesor Dr. Din Samsudin berkunjung ke Turki. Apa katanya? Yang Turki saya saksikan sekarang beda dengan Turki 10 tahun yang lalu. Kalau Turki 10 tahun yang lalu saya sholat subuh, masjidnya sepi. Yang ada di sana cuma orang-orang yang udah bau tanah, yang udah mau meninggal dunia. Sekarang katanya masjid-masjid besar di Turki yang saya masuki, subuhnya mobil-mobil mewah, motor-motor mewah parkir di luar, dan di dalamnya kayak Jumatan. Masya Allah, saya nggak tahu masjid apa yang beliau masuki, penuh sesak, orang-orang penuh dalam sholat subuh, membuktikan di Turki sudah banyak iman, sudah banyak orang-orang beriman. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Erdogan, seluruh yang kita capai hari ini karena kita mencampakkan sekularisme, karena kita kembali memegang dan menggenggam Islam erat-erat. Semua capaian kita hari ini karena kita kembali kepada Islam. Makanya Erdogan ini sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam, sebab dia bukan hanya ngomong, dia mampu membuktikan. Makanya dalam perundingan di New York bulan Februari 2012 membenarkan bahwa hanya Islam yang punya perangkat sistem yang paling sempurna, yang siap untuk memikul peradaban dan memimpin dunia 2020 ke atas. Hanya Islam. Seluruh sahabat dipuji oleh Allah di surat At-Taubah ayat 100. Bahkan Allah merekomendasikan seluruh kalian kalau kepengen jaya seperti sahabat, kalau kepengen kuat seperti sahabat, kalau kepengen sukses seperti sahabat, kalau kepengen masuk surga bersama para sahabat, ikuti sahabat. Ini firman Allah di surat At-Taubah ayat 100. Allah berjanji orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta siapapun yang meniru mereka, siapapun yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik, Allah pasti ridho dengan mereka semua, sebagaimana Allah ridho dengan para sahabat muhajirin dan ansar ini. Allah pasti akan masukkan mereka semua ke dalam surga, sebagaimana seluruh sahabat Allah jamin masuk semuanya ke dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Coba lihat itu. Jadi dipuji betul oleh Allah para sahabat ini. Kalau kamu ingin sukses, ikuti sahabat yang sukses. Kalau kamu ingin jaya, ikuti sahabat yang telah Allah berikan kepada mereka kejayaan, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan. Kaisar Romawi bertekuk lutut di depan para sahabat-sahabat Nabi. Raja Persia tunduk dan hancur kekuasaannya di kaki para sahabat-sahabat Nabi. Dan Allah mengatakan mereka seluruhnya ahli surga. Jadi kalau ada sekarang ini yang menolak, nak mungkin, maka dia menolak Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumumkan. Dan Allah mengatakan, makanya kata Imam Malik bin Anas, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin jaya, kalau kamu ingin kuat, tiru para sahabat. Udahlah, kita sekarang di kampus, kita kuliah di universitas, mungkinkah kita meniru para sahabat? Why not? Antum belajarlah apa saja yang sedang antum pelajari, silakan. Khususkan dirimu belajar tentang masalah ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu apa saja silakan. Bahkan termasuk otomotif, elektronik, silakan. Mau menguasai bahasa apa saja silakan. Tapi prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip hidup tiru para sahabat. Apa kata Erdogan? Erdogan hanya 10 tahun dia memimpin Turki. Prinsip-prinsip dan pola kehidupan sekuler, kultur sekuler, semuanya tersingkir secara bertahap tapi pasti. Kalau dulu Turki sebelum Erdogan yang memegang termasuk negara 111 termiskin di dunia, hanya dalam 10 tahun Turki masuk dalam urutan negara 16 terbesar dan terkaya di dunia. Hanya 10 tahun. Dulu Turki jorok, kotor, rumah-rumah sakitnya jelek, universitasnya sangat tidak berkualitas. Tetapi Turki sekarang, seluruh universitas yang ada di Eropa minder dengan universitas yang ada di Turki. Ketika 2008 terjadi krisis moneter yang menyebabkan banyak negara besar Eropa bertumbangan dan kelimpungan, lalu universitas-universitas menaikkan biaya belajar, biaya para mahasiswanya dinaikkan, beasiswa-beasiswa dicabut, banyak yang diekstradisi. Tetapi malah Turki membuka pintu untuk para mahasiswa yang masuk dengan full beasiswa. Masya Allah. Sekarang rumah sakit termewah yang ada di Eropa adalah Turki, ada di puncak atasnya, paling atas. Maskapai penerbangan Turki 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan terbaik nomor 1 dunia.
Satu di antara 3 elektronik otomotif terbaik di Amerika, Eropa, Turki pemiliknya salah satunya. Masya Allah Pak, ini kemajuan yang luar biasa. Ekonomi Turki melesat dengan luar biasa. Anak-anak Turki level-level SD sudah bisa diajak berbicara tentang masa depan Turki 10, 20, 30 tahun yang akan datang, live di depan televisi. Kalau di Indonesia, anak-anak kita diajak bicara oleh presiden, kamu mau jadi apa? Kalau Erdogan beda, dilihatnya anak ini punya potensi sampai perguruan tinggi, sampai S1, sampai doktor, dibiayai gratis oleh negara. Masya Allah, ini baru keren. Coba lihat, puluhan ribu anak-anak kecil diurut, dijalankan di jalan raya, puluhan ribu. Orang-orang tuanya mendampingi, militernya juga mendampingi, polisinya mendampingi. Apa kata Erdogan? 2025 anak-anak ini akan memimpin Turki dan memimpin dunia, mewarnai dunia. Hafiz Quran semuanya. Demikian. Profesor Dr. Din Samsudin berkunjung ke Turki. Apa katanya? Yang Turki saya saksikan sekarang beda dengan Turki 10 tahun yang lalu. Kalau Turki 10 tahun yang lalu, saya sholat subuh, masjidnya sepi. Yang ada di sana cuma orang-orang yang udah bau tanah, yang udah mau meninggal dunia. Sekarang katanya, masjid-masjid besar di Turki yang saya masuki, subuhnya mobil-mobil mewah, motor-motor mewah parkir di luar, dan di dalamnya kayak Jumatan. Masya Allah. Saya nggak tahu masjid apa yang beliau masuki, penuh sesak, orang-orang penuh dalam sholat subuh, membuktikan di Turki sudah banyak iman, sudah banyak orang-orang beriman. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Erdogan, seluruh yang kita capai hari ini karena kita mencampakkan sekularisme, karena kita kembali memegang dan menggenggam Islam erat-erat. Semua capaian kita hari ini karena kita kembali kepada Islam. Allah Allah. Makanya Erdogan ini sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam, sebab dia bukan hanya ngomong, dia mampu membuktikan bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. 3 kali Pak di Perancis, di kota Paris, 3 kali diadakan adu tanding pakar-pakar hukum dunia. Seluruh negara mengirimkan pakar-pakar hukumnya ke Paris. Abad 20 mempertandingkan siapakah yang punya sistem, siapakah yang punya undang-undang yang paling sempurna. Berbagai negara mengirimkan. Nah, untuk dunia Islam, Al-Azhar yang dikirim, berdebat, mempertahankan sistem mereka, hukum mereka, undang-undang yang dipakai. Islam dipresentasikan oleh Universitas Al-Azhar. Masya Allah, pada puncaknya Islam ada di ring pertama, nomor 1. Mereka gergetan di tahun 20-an. Kemudian hanya hitungan 10 tahun lebih ke depan, diadakan pertandingan kedua. Seluruh negara mengirimkan wakil-wakil terhebatnya yang pakar masalah hukum, pakar masalah undang-undang, pakar masalah pidana, perdata dan sebagainya, dikirim balik. Lagi-lagi Islam ada di ring pertama, nomor 1 memimpin. Dan kembali Islam yang ketiga memimpin dunia. Maka dengan ini Presiden Prancis mengatakan, apapun yang akan kalian buat kepada kabinetnya ini, apapun yang kalian buat, upayakan tidak jauh meleset daripada kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Islam. Masya Allah Pak, karena dia melihat bahwa sistem yang ada dalam Islam ini luar biasa. Bahkan Paus Yohanes Paulus yang sekarang saja mewajibkan agar dunia Eropa hari ini menyediakan perbankan ala syariah Islam. Allah Allah, mereka sudah mengakui Islam ini memang ya'lu wa la yu'la alaih. Makanya dalam perundingan di New York bulan Februari 2012 membenarkan bahwa hanya Islam yang punya perangkat sistem yang paling sempurna, yang siap untuk memikul peradaban dan memimpin dunia 2020 ke atas. Hanya Islam.